Sudah siap dengar cerita? Oke, sudah siap. Duduk yang manis. Kakak akan mulai bercerita tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik, perjalanan bangsa Israel menuju kota Kanaan sangatlah berat. Rintangan mereka sangat banyak. Dan kali ini mereka harus dihadang oleh Raja Arad. Mereka berperang, ya. Tetapi kasihan sekali bangsa Israel. Bangsa Israel kalah kuat dari orang-orang Raja Arad. Dan bangsa Israel mulai memohon kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami semua berjanji. Kami berjanji bahwa kalau Tuhan membuat kami mengalahkan bangsa itu, maka kami akan mematuhi dan mengikuti semua perintah Tuhan. Wah, bangsa Israel berjanji kepada Tuhan untuk mengikuti setiap perintah Tuhan ketika Tuhan menjawab doa mereka. Lalu akhirnya Tuhan menjawab doa bangsa Israel. Bangsa Israel menang melawan Raja Arad. Lalu adik-adik, bangsa Israel tersebut melupakan satu yang dia lupa. Ketika bangsa Israel sudah menang, satu yang dia lupakan. Dia lupa mengucap syukur sama Tuhan. Dia lupa mengucap syukur sama Tuhan. Dia sudah menang, dia sudah berjanji, dia lupa sudah janjinya. Lalu adik-adik, bangsa Israel, dia sudah diberi kemenangan oleh Tuhan. Dia sudah diberkati oleh Tuhan. Dia bersungut-sungut lagi. Ada syukur-syukurnya. Dia marah-marah. Dia marah kepada Musa. Kenapa sih Musa? Kenapa sampai kami harus melewati padang gurun ini? Sudah panas, capek sekali tahu kita ini. Kenapa kita harus meninggalkan Mesir? Sudah capek sekali, badanku sakit semuanya. Tidak ada makanan, tidak ada air. Lalu, masa kami makan roti mana ini? Ini kan gak enak, gak ada rasanya. Adik-adik, bangsa Israel tidak bersyukur. Siapa yang memberikan mereka makanan dan minuman? Tuhan yang memberikan. Siapa yang memberikan kemenangan? Tuhan juga yang memberikan kemenangan. Tetapi bangsa Israel tidak perlu mengucap syukur. Mereka selalu bersungut-sungut. Lalu adik-adik, Tuhan melihat mereka. Tuhan sedih. Aduh, bangsa Israel tidak mengucap syukur pada aku, dia melupakanku. Lalu Tuhan menurunkan ular untuk menggigit mereka, mematuk mereka. Ular itu datang dengan sangat banyak. Dia datang, dia menggigit orang-orang Israel yang tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, yang marah-marah kepada Tuhan. Digigit. Banyak sekali bangsa Israel yang mati ketika itu. Mereka ketakutan. Aduh, bagaimana nih? Ya ampun, bagaimana kita harus pergi? Ini banyak sekali ularnya. Adik-adik, kakak Susan aja satu saja ular kakak Susan lihat. Mengerikan. Apalagi kalau sampai banyak sekali. Aduh, bagaimana nih? Ayo, kita ke Musa, yuk kita ke Musa. Musa, bagaimana ini? Tolonglah kau berdoa pada Tuhan. Tolong berdoa kepada Tuhan. Kami ketakutan. Lalu mereka berdoa kepada Tuhan. Musa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Sangat banyak sekali ular ini menghadang jalan kami. Tolong kami Tuhan, selamatkan kami. Nah adik-adik, lalu Tuhan berfirman kepada Musa. Dia katakan kepada Musa, Musa, buatlah ular tedung dari tembaga. Ya, buat ular tedung dari tembaga. Lalu ikatkan dia
lalu taruh itu di tiang. Nah, ular ini ditaruh di tiang. Ketika ada bangsa Israel yang digigit ular dan dia melihat ular tedung ini yang dari tembaga ini, maka dia tetap hidup. Akhirnya Musa membuat sesuai yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia dengar-dengaran apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dibuatlah Musa membuat ular tedung tersebut dari tembaga dan ditaruhnya di atas tiang, pada tiang ya adik-adik. Kemudian jadi ketika ada ular menggigit bangsa Israel dan dia melihat ular di tiang tersebut, dia nggak mati tapi dia hidup. Nah, adik-adik, kita umat manusia perlu juga diselamatkan. Bukan hanya dari ular, tapi dari dosa-dosa kita. Adik-adik, Tuhan sayang sekali sama kita, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Tuhan Yesus, untuk menebus dosa-dosa kita melalui kayu salib. Sehingga kita semua, anak-anak Tuhan, kakak Susan, dan adik-adik semua yang ada di rumah, diselamatkan oleh Tuhan melalui pengorbanan Tuhan. Pintar sekali, Tuhan Yesus disalib. Nah, adik-adik, kita tidak boleh melawan kata-kata Tuhan. Sama dengan bangsa Israel tadi, kita melawan. Kami merasa berdosa, kami bertobat karena kami sudah melawan kata-kata Tuhan. Kami sudah melanggar, kami sudah sangat berdosa. Mereka bertobat. Jadi adik-adik, ketika kita memiliki kesalahan, kita datang kepada Tuhan, kita mohon ampun kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, meminta pengampunan. Karena Tuhan akan selalu mengampuni kita. Dan jangan membantah atau melawan kata-kata Tuhan. Ya adik-adik ya, selalu dengarkan perintah Tuhan. Apa aja perintah Tuhan? Betul sekali. Rajin ke gereja. Apalagi? Rajin berdoa. Apalagi? Dengar-dengaran pada papa dan mamanya. Apalagi? Mengasihi sesamanya, mengasihi orang tuanya, dan tetap percaya pada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang hidup bagi kita semua. Terima kasih adik-adik. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan berkati.